sebenarnya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sekarang bertemu lagi di webinar di Hikari. Kali ini kita akan membahas tentang dengan Dr. Eni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala isyraf wa anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Saya bacakan dulu ininya Dr. Eni. Dr. Eni sekarang udah dokter spesialis saraf di SMF Neurologi RSPD Serang ya. Kemudian dokter spesialis saraf part-timer di Rumah Sakit Sari Asih Serang. Praktek mandiri pribadi di klinik klinik dokter Eni itu di rumah ya atau di Di rumah. dan pembina Pondok Tahfiz Baitur Rohim Serang. Kemudian pengurus PPA Institut PPALC Serang. PPA ini apa ya? Pola Pertolongan Allah, Masya Allah. Komunitas Tauhid. Ya, silakan dokter Eni. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, saya sambil share screen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan syukur terhadap Allah ya, kepada Allah yang Maha Kuasa. Karena atas berkat rahmatnya lah kita bisa berkumpul di sini di majelis ilmu yang insya Allah kita kedepannya akan sharing, kita ngobrol, diskusi, yang pastinya ngobrol santai ya. Dan semoga Allah meridhoi menjadi amal jariah, menjadi ilmu yang bermanfaat, yang menjadi syafaat mengantarkan kita ke jannahnya. Jadi sebenarnya ini dadakan ya. Jadi Alin minta, terus saya juga lupa dengan kesibukan. Ya Allah, pas kemarin, ya Allah, Lin, jadi nggak ini ya? Baru 2 hari yang lalu ya, Lin ya? Pokoknya minggu awal. Jadi insya Allah kita materinya melejitkan potensi diri melalui kecerdasan genetik. Nah, di sini nggak jalan Lin ya. Nah ini. Jadi perkenalkan, mungkin tadi sudah dibacakan oleh Bu Alin ya. Jadi saya ini, nama lengkap saya Eni Wainingsih. Jadi kalau ngelihat dari bentukan namanya, udah pada tahu dong. Ya. Nama yang boros diulang-ulang ini dari mana aslinya? Ayo. Sunda, bukan, tapi kan bukan Indramayu. Sunda. Saya berasal dari USA, orang Sunda asli. Tapi bukan Indramayu, ini kan. Ya, Indramayu Sunda, Lin. Sama Sunda, Oh, Jawa. namanya Sunda juga ya. Jadi emang saya bukan dari Sunda, jadi USA, USA ya. Orang Sunda asli, Lin. Dan di sini saya dedikasikan semua gelar saya untuk almarhumah ibu saya. Semoga menjadi amal jariah beliau. Karena semua gelar yang saya raih ini perjuangan beliau. Perjuangan almarhumah ibu saya. Jadi beliau ini saya tuangkan dalam buku saya yang perdana. Nggak kelihatan ya. Ini buku saya The Journey to Legacy. Jadi ibu saya walaupun cuma lulusan SMP, beliau janda 3 anak. Saya dari TK ya, orang tua udah pisah. Beliau itu selalu menanamkan ke kami anak-anaknya, mending nggak makan daripada nggak sekolah. Jadi kami didoktrin dari kecil itu harus minimal sarjana. Dan beliau menginginkan dari 3 anaknya itu harus ada yang jadi dokter. Dan mindset kita dulu ya,
kalau masuk kedokteran itu terjajah. Bener nggak, Mbak Vivi? Terjajah, apalagi anak-anak remaja ya, pengennya kan bebas, lepas. Dan Masya Allah ibu saya itu dari saya kecil memang disekolahkan di tempat yang terbaik. Sampai SMA ke Bandung, padahal saat itu ya lumayan jauh jaraknya dari Indramayu ke Bandung. Tapi ibu saya mensupport saya untuk sekolah di Bandung supaya masuk FK Unpad. Dari awal masuk sudah didaftarkan tempat les bimbingan belajar terbaik. Dan di situ saya sebenarnya merasa berdosa ya. Saya sampai saat ini juga nggak ngaku ke almarhumah ibu saya. Jadi saya nggak daftar FK Unpad. Jadi saat itu karena di Bandung kan ITB minded ya. Jadi saya pikir setelah nggak lulus FK Unpad sudah selesai. Ternyata ibu saya masih saya pulang nggak lulus mah. Dia bawa formulir pendaftaran ke FK Yarsi. Saya bingung ya Allah, Yarsi kan mahal banget mah. Tapi ibu saya bertekad, Bismillah bisa nih. Mama udah nabung dan mama juga udah datengin. Jadi ada uang, anaknya 3 di Yarsi. Jadi dia buku-bukunya udah dibawa, diserahin ke saya. Saya bilang, oke deh, karena saya nebus dosa juga, saya lakukan yang terbaik, saya tes. Alhamdulillah dapat ranking A, ranking A itu dapat diskon lumayan besar ya. Dan saat itu begitu lulus, tapi ini mahal. Berapa emang? 7 juta saat itu. 7 juta saat itu SPP kita di SMA 6.000 ya, Lin ya? Mm-mm. Jadi perbandingannya SPP SMA 6.000 itu 7 juta. Bayangkan kan, saya sambil nangis gimana mah. Masya Allahnya mama saya itu ngambil tas di lemari, dia keluarin yang isinya uang, diikat pakai karet, dan dihitung pas 7 juta. Oh. Nangis, ya Allah mah jangan, ini buat modal. Kan mama saya pedagang. Udah emang mama niatkan buat sekolah. Mama mau ada anak mama yang menjadi dokter. Akhirnya saya masuk ke Yarsi karena emang ya pengen membahagiakan ibu, cuma niatnya itu doang. Walaupun ya Bismillah lah, masalah nanti belajar bisa dipelajari, bisa diperjuangkan. Nah di situ kita melihat ridho ibu ya. Jadi ridho ibu itu Masya Allah, kalau kita jalan sesuai ridho ibu mudah. Dan akhirnya saya kena merasa bersalah, saya ikutan les bimbingan belajar lagi di Nurul Fikri dekat Yarsi di Cempaka Putih, ada Nurul Fikri di situ. Saya berjuang, alhamdulillah lulus di FK Undip saat itu. Dan di situ mama bilang udah nih nggak usah diambil. Yang penting ini ngerasain masuk FK negeri. Insya Allah di Yarsi saja mama mampu. Saat itu kan saya jadi selama di Yarsi itu saya jualan. Jadi di sini ada woman planner-nya itu jadi mengembangkan bakat. Kalau orang Sunda bilang bakatku butuh. Jadi saya jadi pedagang, jadi pengusaha itu karena memang kepepet, karena memang kebutuhan. Jadi saya di Yarsi itu saat itu belum ada yang pakai jilbab ya, jadi cuma kewajiban kampus aja pakai jilbabnya. Jadi saat itu saya belanja di Tanah Abang setiap hari Sabtu itu belanja sampai 3 karung. Nah itu alhamdulillah sepekan langsung habis. Jadi semua dosen, teman-teman belanja jilbab, baju muslimnya ke saya. Jadi tiap pekan dan bisa dibayangin kan betapa kayanya saya saat itu. Jadi waktu itu saya nyombong, mah nggak apa-apa, ini punya uang sendiri. Jadi saya ke Undip itu dengan biaya sendiri, cuma di sana diperlihatkan kalau ibu nggak ridho, walaupun sudah di depan mata, banyak aral melintang. Di situ dari saya menginjakan kota Semarang sudah banyak sekali trouble. Dan sampai saat itu mengguncang ICMI Semarang. Jadi saat itu 93 itu masih belum banyak pakai jilbab dan masih ekstrim ya, masih apa ya, diskriminatif ada saat itu. Jadi sampai saya dipersulit, sampai saya baris di FK aja disuruh keluar, terus akhirnya saya divonis buta warna, sampai ngadep rektor, akhirnya saya suruh, yang lucunya suruh milih arsitektur. Saya bilang, loh arsitektur lebih warnanya lebih ini lagi. Terus saya juga ngomong, saya setahun di FK, tahun pertama itu semuanya tentang warna. Kalau saya buta warna nggak akan lulus.
Akhirnya terus sampai akhirnya 2 minggu di sana sampai ikutan ospek, penataran. Tapi saya dipindahkan ke MIPA. Akhirnya udah selesai libur PRC saya pulang, dijemput mama. Nah di situ apa hikmahnya? Mungkin untuk para sahabat di sini yang masih punya ibu, manfaatkan waktu untuk bonding, untuk birrul walidain, untuk berbakti ke ibu. Masya Allah. Di saat ibu kita nggak ada, baru banget berasa banget. Dan Masya Allah, doa ibu itu menembus langit. Dan saya sekarang selalu mendoakan ibu di saat saya mau periksa pasien. Terus setiap mau sodako, mau segala macam, saya selalu, ya Allah, semua menjadi amal jariah yang mengalir hingga ke janahnya beliau, mengantarkan beliau ke janahnya. Nah, di situ ya. Dan sekarang kita saat ini sebagai seorang ibu. Jadi saya kemarin tahun lalu ya, anak saya yang pertama pas PPM, saya viralkan ceramah beliau, ceramah anak saya depan ibu-ibu majelis taklim, dan lumayan viral di TikTok. Jadi anak saya sampaikan, jadi pas subuhnya itu dia gempernya. Umi gimana? Kakak mau ngomongin depan ibu-ibu. Nyantai aja nak. Sampaikan aja, ibu itu ahli segala ahli. Master of master. Dan benar beliau sampaikan, anak saya sampaikan depan ibu-ibu, dan Masya Allah. Sampai saya juga nangis dengarnya, akhirnya saya viralkan. Saya upload di TikTok dan viral. Jadi kita harus berhati-hati dengan ucapan kita, karena kata-kata kita doa. Jadi di sini mari kita belajar terus dan belajar sebagai orang tua, apalagi sebagai ibu, karena madrasah yang pertama dan utama itu kita ibu. Jadi di sini saya belajar lagi di Academy Trainer, terus saya juga belajar untuk dry needling, walaupun susah, karena kan susah kenapa? Bahasa Inggris saya belepotan, dan dry needling belajarnya di luar negeri, dan gurunya in English semua, jadi perjuangan. Dan saya juga di Academy Trainer, dikasih challenge lagi untuk menjadi public speaker, trainer internasional, dan itu butuh effort untuk belajar bahasa Inggris. Di sini juga saya ngebina anak-anak penghafal Quran. Jadi saat ini ada 62 anak, 80% mahasiswa. Jadi saya ngebina, saya nampung mahasiswa yatim duafa. Silakan boleh tinggal di situ. Kami ngontrak 10 rumah. Silakan, yang penting kita mau kita bina jadi penghafal Quran. Jadi saya berharap walaupun saya belum bisa menghafal Quran, melalui mereka pahalanya nyampe. Gitu. Dan predikat mood booster expert saya dapatkan dari gurunda saya, Babe Jamil Azaini, saat graduation di Academy Trainer yang advance kemarin. Jadi saya sebagai mood booster expert, kayak saya jadi penyemangat dimanapun saya berada. Dan ini merupakan apa ya, menjadi branding saya. Saya harus bisa menyemangati orang di sekitar sekeliling saya dimanapun dan kapanpun. Ya mungkin profil saya seperti itu. Nah di sini mulai nih, siapakah diri ini? Who am I? Coba di sini para ibu sebutkan 3 nama orang-orang yang paling kita cintai. Boleh raise hand, boleh di live chatnya, boleh di chat. Langsung begitu saya menyebutkan tadi 3 nama, ada nggak yang menyebutkan namanya sendiri? Boleh di unmute, raise hand. Adakah yang menyebutkan namanya sendiri? Saya yakin tidak ada ya, para ibu ya. Benar? Benar? Benar nggak? Tuh kan, benar nggak ada kan? Kalau dibilang mencintai diri sendiri sih ya cinta-cinta aja ya. Cuma biasanya enggak
Kalau ditanya kayak gitu, yang kepikiran jadi orang lain. Iya. 3 nama, nggak pakai orang lain deh. 3 nama yang berkesan, yang paling dicintai. Nah, dari sini kita jadi tahu nih. Jadi kita ini banyak mengutamakan orang lain ya. Padahal sejatinya kalau kita ingin membahagiakan orang lain, harus kita bahagiakan diri kita sendiri dulu. Dan saya juga dapat ilmunya dari guru saya. Jadi saat itu kita lagi rihlah ya, lagi jalan. Saya dampingin guru saya pas pas mau nanjak, bentar nih, duduk dulu. Oh iya silakan dok. Dia pegang kakinya, terus ngobrol. Kaki, makasih ya, sudah nemenin saya berpuluh-puluh tahun, sudah melangkah kemana-mana. Semoga Allah ridho dengan langkah kita dan mengantarkan kita ke surga ini. Saya limpin aja. Terus, poin kaki ya, kita masih mau jalan nih. Kita mau ada tadabbur alam. Kita mau mengkaji ilmu Allah. Jangan sakit ya. Terus jalan lagi dong. Udah nih, udah nggak sakit lagi. Masya Allah, saya di situ. Iya ya, kita puluhan tahun nggak pernah berterima kasih ke organ tubuh kita. Benar? Benar apa benar? Benar. Benar, Mi. Nah, Iya benar. jadi saya juga selalu diingatkan ke pasien-pasien saya. Jadi, ayo Bu, Pak, kita terutama bangun tidur sambil gerak-gerak, sambil bersyukur, sempatkan dari kepala, makasih ya, udah nemenin saya, sudah bantu berpikir. Semoga pikiran kita Allah ridho. Terus tangan. Kita kan nih mulai mungkin yang usianya jelita kayak saya, jelang 50 tahun. Sudah mulai kan bangun tidur, tangan udah mulai agak kram ya. Kram. Nah, di situ kita pegang nih tangan. Makasih ya tangan. Udah nemenin saya berpuluh-puluh tahun. Sudah banyak perbuatan yang kita kerjakan. Semoga Allah ridho dengan perbuatan kita. Ya, sedangkan kita emak-emak kerjaannya nggak ada habisnya kan? Hmm. Ya, beres di sini berantakan di sono. Nyuci baju baru beres sudah numpuk lagi. Masak baru kelar udah bersih lagi. Ya, jadi nggak kelihatan. Nah, di situ kita banyak berterima kasih. Ya. Dan di saat pasien-pasien saya kerjakan, Masya Allah, amazing. Iya dok, bener dok, Alhamdulillah. Saya jadi berkurang nih kesemutannya, berkurang nyeri punggungnya, Masya Allah. Gitu. Jadi kita juga harus kenal nih diri kita ini siapa sih? Who am I? Nah, di sini kita juga harus memahami diri kita ini siapa. Ya, kita merenung sebentar ya, sejenak. Kita tundukkan hati kita rendahkan hati kita serendah-rendahnya di hadapan Allah. Sadari betul kita ini sangat lemah, sangat hina, sangat fakir di hadapan Allah. Kita seringkali, kegedean ya, kegedean ya, kegedean ya Lin ya. Ini Enggak kecilin juga dulu. sih suaranya, suara musiknya ya. Ya, suara saya yang ke ini. Oke, nah, saya kecilin dulu. Ya, kita merenung sejenak karena oke, Masya Allah udah.
Udah banyak peserta yang hadir ya. Selamat datang di majelis ilmu kita. Nah, cukup ya, Bu Vivi ya. Iya, Yuk, cukup. merenung sejenak. Kita tundukkan hati kita, kepala kita. Kita tanyakan pada diri kita, siapa diri ini? Sudahkah kita mengenali diri kita dengan baik? Sudahkah kita bersyukur, mensyukuri ciptaan Allah yang sempurna ini? Sudahkah kita berterima kasih ke organ tubuh kita yang selama berpuluh-puluh tahun ini sudah banyak kontribusi peran untuk diri kita. Tapi seringkali kita selalu lupa. Lupa dengan peran organ-organ tubuh kita. Dan seringkali kita lalai, bahkan sengaja melalaikan, sengaja melupakan hak tubuh kita. Tubuh kita punya hak untuk dibahagiakan, untuk disejahterakan. Tubuh kita butuh nutrisi. Nutrisi bukan sekedar jasmani, dan rohani pun harus kita isi. Kita harus cas terus, kita harus perbarui terus diri kita, perbaiki terus diri kita, sehingga kita bisa bahagia dan membahagiakan. Semoga Allah jaga diri kita, jaga niat kita. Semoga senantiasa istiqomah di jalannya, sehingga akhir hayat kita husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, di sini semoga renungan yang sesaat tadi mengingatkan kita, mereminding kita, karena kita ini punya hak, tubuh ini punya hak untuk dibahagiakan, punya hak untuk lebih kita cintai, lebih kita kenali diri kita, lebih kita pahami kelebihan kita, kelemahan kita. Nah, di sini sebagaimana di Quran surat Az-Zariyat, jadi siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Jadi kita ini diwajibkan loh untuk mengenali diri kita, sehingga kita jadi tahu, paham kelebihan kita, kelemahan kita, dan sebagai endingnya kita lebih bisa mengasah kelebihan kita, sehingga lebih bisa lebih melejit lagi, dan kita jadikan kelemahan kita sebagai pelengkap kelebihan kita, bukan sebagai apa ya, jadi dibenarkan kelemahan kita, jangan. Jadi kita jadikan sebagai pelengkap kelebihan kita. Nah, di sini saya menyampaikan mengenal diri kita ini dengan tool Stephen.
Mungkin di sini para sahabat ada yang sudah dengar Steven? Ada yang sudah tahu Steven? Mbak Vivi pernah dengar Steven? Iya, pernah dengar aja sih, tapi belum sempat mendalami. Oke, jadi Steven itu konsep ilmu yang memetakan manusia berdasarkan sistem operasional otaknya dan menggunakan tes biometrik dengan memindai 10 jari kita. Karena jari ini merupakan eh, sama ya. Jadi seperti ini. Jadi apa namanya? Sampai lupa kan. Jadi sama. Jadi jika diukur volume volume sidik jari ini diukur dengan volume otak sama. Jadi sama konversinya otak dengan jari kita. Jadi ini konsep ilmu. Steven ini bukan alat, bukan apa ya. Ini konsep. Jadi di sini modul saya 3 langkah parenting untuk melejitkan potensi diri melalui kecerdasan genetik. Dan modul saya KKN. KKN ini saya bawa kemana-mana. Kemarin saya ngisi di Hotel Haris. Saya bahasakan sesuai dengan hotel. Saya ngisi kemarin di Puskesmas untuk ngasih mood booster akreditasi di sana dengan modul KKN juga. Jadi kenapa saya ngambil KKN? Karena fitrahnya otak manusia itu mudah mengingat hal yang negatif. Di sini para ibu-ibu begitu saya ngomong KKN apa yang diingat? Kuliah kerja nyata. Ayo, KKN. Korupsi. Nah, itu korupsi, kolusi, nepotisme. Itu nggak salah karena memang otak kita secara naluriah, secara fitrahnya itu mudah sekali mengingat hal-hal yang negatif. Makanya saya bilang KKN. Tapi KKN saya di sini beda. Yang pertama, kenali diri sesuai dengan personality kita. Yang kedua, kalibrasi sesuai dengan potensi diri. N-nya, nikmati prosesnya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Jadi boleh KKN-nya begitu dengar KKN, korupsi, kolusi, tapi mudah untuk mengingat KKN-nya saja. Tapi KKN-nya beda. Kenali diri, kalibrasi, nikmati prosesnya. Nah, di sini poin yang pertama, kenali diri sesuai dengan personalitinya. Saya menggunakan konsep Steven. Di sini, jadi mesin kecerdasan. Jadi sebenarnya ini neuroscience. Sesuai dengan profesi saya, neurologis. Jadi saya sebagai dokter otak ya. Jadi di sini otak itu dibagi 5. Jadi tangan kita, ini tangan kanan. 5 ini S. Jadi merupakan akronim sensing, thinking, instinct, intuiting, dan feeling. Jadi tangan kita 5 gini, kalau taruh di otak pas. Jadi jempol itu sensing, thinking itu telunjuk, insting ini jari tengah, otak tengah, intuiting ini dia neokortek kanan, jari manis, terus feeling jari kelingking. Nah di sini sensing itu memorinya kuat, rajin. Ya. Jadi di sini di sekolah konvensional, di tempat kita bekerja, semuanya di lingkungan kita selalu yang dipuji, yang di anak emaskan tuh yang sensing. Kenapa? Di sekolah yang sensing ini cerdas, memorinya kuat, dia nggak ada capeknya karena rajin, dia motorik. Ya, jadi yang dipuji, yang difasilitasi, yang sensing aja. Yang 4 lagi nggak bahagia nih. Makanya di sekolah-sekolah kita banyak anak yang bolos, anak yang tidur di kelas, banyak yang jahilin teman-temannya, banyak yang ngerusakin properti kelas. Jadi di sini. Makanya sebenarnya kan kita nggak semuanya sensing. Kita beragam. Tadi ada 5. Kecerdasan genetik ada 5. Sensing, thinking, instinct, intuiting, dan feeling. Dan ini harus kita bahagiakan semua nih. Harus kita fasilitasi semua. Nah, makanya kami dari Steveners itu kita
Ayo kita bahagiakan semua. Sama orang tua juga nggak semuanya sensing. Nah, terus yang thinking. Thinking nih jari telunjuk. Jadi thinking nih dia analitis, pandai, dan chemistry-nya tahta. Makanya dia sakti jarinya, telunjuk, merintah. Di situ yang thinking. Terus yang intuiting, yang insting. Insting ini otak tengah. Suka kita bercandainnya otak tengah, insting ini nggak punya otak. Karena dia di midbrain, jadi dia itu spontan. Kita ngomong apa dia langsung nyamber. Jadi dia spontanitasnya. Terus intuiting tadi jari manis. Jari manis ini kreatif, inovatif. Nah ini kadang orang intuiting ini kita ngelihatnya aneh. Karena dia ide-idenya kadang gila. Terus dia bisa berpikir ke depan. Yang kita nggak kepikiran, dia udah kepikiran. Ini intuiting. Terus yang feeling nih emosi, hubungan terhadap orang. Jadi yang feeling ini meledak-ledak emosinya. Tapi dia kerennya dia mudah adaptasi, dia humble, dicintai orang. Nah ini feeling. Nah di sini saya juga baru belajar Stephen ini 5 tahun belakangan ini. Tadinya saya a priori banget dengan ilmu Stephen ini. Adik kelas saya nanya, saya bilang nggak tahu, saya belum pernah belajar itu. Nah, suatu ketika anak saya yang kecil bersekolah di sekolah yang berbasis Stephen. Saya perhatikan, keren ya. Jadi anak-anak ini sudah dites Stephen semua, dari datang sudah diposisikan sesuai dengan kecerdasan genetik masing-masing. Jadi anak-anak ini baru datang yang sensing dibawa naik sepeda, lari-lari. Jadi dihabisin motoriknya. Yang thinking masukin kelas kecil, di situ dia main puzzle, Lego, habisin logiknya. Yang insting, dia kalau insting dikasih kerjaan, suruh ngikutin sensing, dia udah bahagia. Yang feeling harus orang tua yang nganter, karena harus dipeluk, harus dicium, harus dengan penuh cinta. Yang intuiting bawa ke taman, dibawa ceritain matahari, begini. Jadi ketika frekuensinya sudah sama, masuk ke kelas besar, saya perhatiin, iya ya, di kelas kok saya baru melihat anak TK kok tertib gitu. Nggak ada yang, biasanya kan ada yang naik turun meja, ada yang tidur, ada yang teriak-teriak. Di sini walaupun sebentar, karena frekuensinya tadi sudah disamakan, bagus, efektif, efisien. Mulai dari situ saya tertarik belajar. Akhirnya saya sekeluarga tes Stephen semua, begitu udah tahu saya langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Ternyata, jadi apalagi begitu mempelajari Stephen dari workshop Stephen level 1, saya udah, ya Allah, pantesan si kakak jealousnya ampun-ampunan, si kakak pantesan berkonfrontasi terus dengan saya, karena saya sama-sama feeling. Jadi anak saya feeling introvert, saya feeling extrovert. Jadi begitu adiknya lahir, si kakak ini pernah sampai nyeret adiknya masih lagi di bedong, mau diseret, mau dibuang ke tempat sampah. Umi, dedenya buang tempat sampah aja, karena Umi nggak sayang lagi sama kakak. Oh, saya baru tahu, oh ini rupanya. Terus kenapa? Jadi Masya Allah, begitu saya mempelajari, memperdalam lagi Stephen, memperdalam lagi, Masya Allah, keren banget nih ilmu. Sampai kemarin, baru sebulan yang lalu, saya diskusi sama guru besar saya, neurobehavior di RSAS, ya. Beliau, saya kan nanya, dok, ini gimana? Saya lagi mempelajari ini. Wah, boleh nih, ambil S3. S3. Ini ambil S3, dari kitanya neurobehavior, ngomong saya belum pensiun, terus dari psikologi Unpad, katanya ambil master psikologi, terus ilmu murninya ambil dari ITB. Segera ambil. Bagus ini nih. Apalagi sudah jurnal-jurnalnya sudah banyak. Saya bingung. Waduh, saya udah mulai tua, udah mau 50. Kayaknya nggak kesampaian ya dok otaknya. Tapi nanti saya pikir-pikir dulu. Karena effort untuk ngambil S3 kan, S2 aja kemarin saya hampir nggak kelar. Jadi bismillah, mohon doanya mudah-mudahan ya Allah ridho. Jadi biar kita lebih mantep lagi. Jadi ini ada teman saya yang lagi ngambil S2 udah banyak, S2 tentang Stephen. Jadi di situ Masya Allah, begitu tahu dan kita aplikasikan. Nah sekarang saya sedang praktekkan di pondok tahfiz saya.
Jadi pondok tahfiznya berbasis Stephen. Jadi cara menghafal Qurannya beda-beda. Jadi yang sensing cara belajarnya dengan menghafal, thinking dengan nalar. Jadi saya lihat nih, jadi anak thinking ngapalnya agak lama karena dia harus paham dulu apa sih tafsirnya, makna ayat ini. Oh, pantesan dia lama. Terus yang sensing tadi ngapal tapi dengan kinetiknya, dengan gerak kena motorik. Yang intuiting dia ngapal Quran dengan mempolakkan. Jadi dia polakkan nih ayat-ayat tentang neraka, ayat-ayat tentang surga. Dan dia bayangin, kalau ngapal tentang surga, dia bayangin tentang surganya. Terus yang feeling dengan penuh cinta dan dia moody. Jadi kalau lagi mood, dia banyak ngapalnya. Dan biasanya dia cantolan-cantolannya ke orangnya. Jadi ngapal Qurannya itu, kalau yang ayat-ayat makiyah, dia orang-orang Mekah tuh begini-begini. Jadi dia yang bayanginnya people. Nah, kalau insting, dia ngerangkum. Jadi beda-beda. Memang awalnya ustadznya bingung. Umi ini gini-gini. Tapi kan nggak bisa, Umi harusnya begini nih. Kalau ngapal, Fit, duduk depan guru, ngapal, surah hafalan. Kita mau anak-anak murid kita bahagia nggak? Hafalannya lebih mungkin nggak? Jadi mereka nggak stres, kan? Mereka juga happy. Apalagi mereka bukan pengangguran, mereka mahasiswa. Ngapal Quran baru pulang kuliah. Akhirnya kita tes semua, Stephen, terus kita petakan, dan golongan darah ini merupakan strata genetik yang terendah. Tapi ini sebagai pengantar, sebagai respon awal. Akhirnya baru minggu lalu kita minta tolong PMI untuk tes semua golongan darah santri saya. Alhamdulillah bisa donor juga. Jadi PMI datang karena harus ada yang mau donor. Alhamdulillah kemarin udah tes semua. Karena untuk respon awal ini nih, golongan darah ini. Gitu. Jadi mungkin perkenalan tentang Stephen kira-kira bisa diterima para ibu? Kita belajar anatomi tadi sekilas. Ya, bisa diterima. Nah, cuma ini yang masih belum nyambung itu ini ya, apa dari jari itu terus berhubungan ke otaknya itu. Jadi, Gimana tuh Bu Eni? jadi secara embriologi pembentukan jari ini, sidik jari berbarengan dengan otak. Itu secara embriologi. Terus secara anatomi tadi volume. Jadi jika diukur luas sidik jari ini dikonversikan dengan volume otak sama persis. Nanti kita bisa share jurnal-jurnalnya. Oh iya iya ya. Dan Baik. ini kita penelitian-penelitiannya sudah banyak dan validitas Stephen ini 95%. Jadi tes Stephen ini cukup sekali seumur hidup, tapi kepakainya selama hidup. Dan aplikasinya multi angle. Jadi bukan hanya untuk untuk memilih jurusan anak sekolah kita, bukan, tapi banyak sekali untuk parenting, untuk profesi, untuk sekarang lagi marak Stephen politik, Stephen tahfiz, Stephen learning, teaching, couple. Saya juga baru ikutan Stephen couple belum setahun ini. Jadi saya baru tahu ternyata saya dan suami merupakan couple terlarang secara Stephen. Oh gitu. Saya baru pantesan saya berantem mulu sama suami. Jadi Sama-sama feeling ya. saya feeling, suami thinking. Jadi ada circle-nya nih, Bu Vivi. Circle-nya gini, tadi 5 jari kan. Jadi sensing itu mendukung thinking. Thinking mendukung insting. Insting mendukung intuiting. Intuiting mendukung feeling. Feeling menaklukkan thinking. 2 langkah. Thinking menaklukkan intuiting. Intuiting menaklukkan sensing. Sensing menaklukkan insting. Nah, ini sebenarnya dipelajari nanti di WSL 2. Workshop Stephen level 2 itu 3 hari. Ternyata saya menaklukkan suami. Ini nggak boleh. Nah, jadi tahu solusinya apa dari Stephen. Solusinya LDR. Alhamdulillah saya dari awal nikah memang sudah LDR. Jadi suami di migas. Dari awal nikah 2 minggu kerja, 2 minggu libur. Tuh, alhamdulillah 2 minggu ketemu, terus udah mau berantem, kangen lagi, pergi lagi. Sekarang sebulan-sebulan di Qatar. Ya itu, awal sebulan-sebulan pas
minggu ketiga keempat, ini kapan perginya nih orang? Seru juga Jadi, ya. Masya Allah. Dan itu tadi, oh pantesan. Jadi bukan bukan saya yang ngeyel, bukan sayanya yang kurang ajar, tapi secara genetiknya. Jadi secara Hmm. genetik, karena saya menaklukkan, jadi apa yang diomongin suami kayaknya serba salah depan mata saya. Tapi ini jadi trik and tip untuk parenting. Iya, iya betul. Anak saya yang feeling menaklukkan abinya. Jadi kalau ngomong apa-apa, kalau mau ngomong, suruh anak saya yang ngomong. Pasti nurut abinya. Jadi adik-adiknya yang thinking, Kak, kasih tahu abi Kak, Dede mau minta handphone. Kakaknya yang nurut, yang ini yang ngomong. Jadi abinya nggak berani, ini nggak bisa nolak permintaan anaknya yang pertama yang feeling. Hmm. Masya Gitu. Allah ya. Jadi tips, jadi jadi trik. Heeh. Saya juga baru terjawab kenapa kita sebagai orang tua ada tuh lebih condong lebih sayang ke anak yang A. Bener nggak Bu Vivi? Iya ya. Jadi ternyata dari genetiknya ini. Oh. Ternyata Heeh. pas dilihat, oh pantesan saya ditaklukkan anak siang ini. Jadi kemarin baru nih konseling sekeluarga. Jadi ibunya ngerasa, dok saya ini kok sama anak yang ini saya kayaknya nurut aja, tapi ini kok sama anak yang ini saya berantem mulu. Akhirnya kita tes semua sekeluarga. Masya Allah terjawab langsung, ibunya senyum-senyum. Iya ya dok ya, pantesan. Pantesan saya. Dan Masya Allahnya suaminya insting. Jadi suaminya insting, istrinya thinking. Hmm. Alhamdulillah nih, couple terbaik, thinking mendukung insting. Jadi Masya Allah, jadi sekarang udah tenang, damai. Jadi udah tahu. Ibunya senyum-senyum sendiri. Ah, pantesan dasar, ini anak saya yang intuiting. Jadi kayak kemarin juga ada kasus yang lumayan berat nih. Jadi anak 12 tahun, kelas 6 SD, dibawa kakaknya ke polis syaraf. Dok, adik saya ini belum bisa baca tulis lancar, kelas 6 SD, bentar lagi UN. Saya takut nih, khawatir gimana mau ujian. Saya periksa secara fisik normal semua. Tadinya saya berpikir langsung disleksia dong, nggak bisa nulis, nggak bisa baca, nggak bisa nulis kan. Akhirnya normal semua. Saya bilang ke rumah deh kita tes Divin. Begitu tes Divin, si anak ini intuiting. Orang tuanya dipanggil, ayahnya sensing, ibunya thinking. Ayahnya berpikir sesuai dengan sensingnya. Jadi dia berpikir kalau anak saya rajin, pasti sukses. Jadi si ayahnya ini dari anak ini PAUD sudah didatangkan guru les terbaik. Guru les calistung, guru les tahsin, guru les piano, guru les vokal, guru les bahasa Inggris, segala macam. Karena dia berpikir dengan mendatangkan guru les, pasti anak saya nanti jadi pintar. Yang ibunya thinking itu sesuai dengan SOP. Jadi dia sesuai dengan standar. Pulang sekolah anaknya harus ini. Sedangkan intuiting tuh dia kecerdasannya spatial quotient. Jadi dia butuh ruang gerak, ruang waktu. Jadi nggak bisa nih nge-reject semua sampai akhirnya kelas 6 SD 12 tahun sampai nggak bisa baca tulis. Jadi saya kasih bu gambar, dia suruh cerita, nggak nyampe setengah jam penuh dia gambar bercerita. Cerdas nih anak, lancar ini, pasti ada salah pola asuh. Ya ternyata ketemulah itu. Tadinya bapaknya nggak terima. Dok, saya sudah memberikan yang terbaik untuk saya, anak saya. Oke, saya dengerin. Saya sudah mendatangkan guru les terbaik dari dalam hati, ini justru permasalahannya, Pak. Saya bilang, Pak, saya juga orang tua, saya juga merasa benar. Akhirnya tapi begitu kita tahu nih, oh anak saya begini nih, kita harus berani mengaku salah, berani minta maaf, ya, untuk kebaikan bersama. Tadinya bapaknya diem aja. Akhirnya sang thinking kan pengen, ibunya pengen to the point kan. Jadi dok, saya apa yang harus saya kerjakan? Apa yang saya harus lakukan untuk anak saya? Oke, yang pertama kita minta maaf. Akhirnya dipeluk lah anaknya, minta maaf. Bapaknya nangis terbuka. Terus anaknya juga minta maaf. Akhirnya kita kasih tahu nih anak intuiting tuh nggak bisa di push, nggak bisa disuruh nge-track ini.
Jadi anak intuitif itu dibebasin, kita ingetin big picture-nya saja. Kita ingetin cita-cita kamu apa, nak? Nah, paling kita kasih tahu kalau kamu pengen cita-cita tetap tercapai, kamu harus lulus ujian SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Terserah dia mau ngapain, terserah dia. Dan Masya Allah bulan depan pas kontrol lagi, beta. Gitu. Jadi di sini Masya Allah, dengan kita kembalikan ke genetiknya, jadi insya Allah lebih melejit potensinya. Dan ternyata genetika itu cuma 20%, 80% lingkungan. Makanya kenapa kita ada nih kasus teman saya, dia feeling extrovert. Feeling extrovert tuh harusnya pinter ngomong depan umum, deliverynya oke, tapi dia seorang lawyer ngomong depan umum gagap, keringet dingin. Akhirnya kita tapping ya, kita terapi jadi pakai NLP, Neuro Linguistic Programming, kita pakai hipnoterapi, ternyata dia ada salah pola asuh dulu. Jadi ada yang mematahkan dia, ada yang mengubur potensinya. Jadi si anak ini dari kecil sudah nongol nih, sudah muncul feeling extrovertnya. Dia ikutan lomba pidato antar kelas, lomba pidato di RT. Tapi suatu ketika dia pulang ke rumah nangis karena nggak menang. Karena dia Batak, mamanya nggak terima dong, laki-laki nangis. Sudahlah nak, kau nggak usah ikutan lomba-lomba itu lagi. Nanti kamu nangis lagi. Setiap mau lomba, ibunya ngomong gitu, udah nak nggak usah ikutan lomba. Akhirnya terbawa lah. Jadi dia nggak berani ngomong depan umum, takut nangis. Hanya kita benerin, akhirnya ikutan akademi ternyata dari yang basic sampai yang advance. Sekarang udah jadi public speaker terkenal. Jadi itu lingkungan kita berpengaruh banget. Makanya Rasulullah menganjurkan kita kalau mau hijrah, kita amati dulu 40 rumah, samping kanan, kiri, depan, belakang. Karena berpengaruh. Kita bergaul dengan tukang parfum, ke bawah wanginya. Kita bergaul dengan tukang ikan asin, bawa ikan asin. Gitu. Jadi lingkungan ini 80%, makanya kita asah nih yang 20%. Begitu tahu hasil Stevennya, kita asah kelebihan kita. Dan kalau ngasah kelebihan mudah. Kalau ngasah kelemahan jadi susah. Selama ini kan anak kita nggak bisa matematika, kita leskan matematika. Ngaku? Ya. Saya juga baru ngeh, kenapa sih kakak nggak suka di Kumon? Jadi setiap pulang itu kakak ditanya, kak gimana kak di Kumon? Yang dia ceritain, Umi ini kakak pembimbingnya keren Mi, cantik Mi. Selalu jawabannya people. Pantesan karena feeling kan emang orientasinya people. Dan dia nangis, nggak Umi nggak usah diterusin lagi Mi di Kumon. Karena seorang feeling suruh belajar matematika nggak banget. Adiknya thinking seneng di Kumon. Oh ini ternyata gitu. Jadi selama ini kita sebagai orang tua selalu merasa benar. Nah, teori strata genetika ini paling tinggi jenis kelamin. Jadi gender itu pria itu dominasinya thinking. Ya. Wanita itu dominasinya feeling. Makanya kita baperan, gampang kasihanan, mageran. Mesin kecerdasan tadi Steven tadi sensing kah, thinking kah, intuiting kah, feeling kah, insting kah. Terus drive kecerdasan. Drive kecerdasan di sini, punten Mbak Vivi ya, kalau di Steven, introvert extrovert itu berdasarkan anatomi lapisan otak. Jadi introvert itu lapisan dalam, white matter. Kalau extrovert itu lapisan luar, gray matter. Jadi di sini introvert ini kalau yang white matter dia jaringannya kompak, makanya dia susah ditembus dari luar. Jadi anak yang saya feeling extrovert, anak saya yang feeling introvert agak susah kalau dinasehatin karena dia gray tadi white matter. Jadi punya barrier. Kalau extrovert dia mudah dipengaruhi dari luar. Anak saya yang extrovert itu pernah nih saya bareng beli sepatu, dia beli sepatu sampai kasir, udah nyampe kasir mau bayar, dia tiba-tiba cetrek di foto kirim ke temennya. Kata temennya jelek, balik lagi, milih lagi. Karena tadi ekstrovert dipengaruhi dari luar. Saya juga kena ekstrovert tiap pagi sering ribut. Jilbabmu matching nggak?
Jadi kadang gitu galawers. Itu yang ekstrovert karena gray matter tadi. Terus kapasitas hardware, IQ. Seorang lulusan SD beda dong cara penanganan masalahnya dibanding dengan S2, S3 gitu untuk IQ ya. Nah, yang paling bawah tadi golongan darah. Jadi A itu seperti thinking, B itu seperti intuiting, AB itu seperti sensing, O itu seperti feeling. Jadi respon awal suatu masalah, misalnya kita gini, bergolongan darah O. Tiba-tiba ada teman kita datang kucuk-kucuk mau minjem duit. Ada di sini yang bergolongan darah O? Mbak Vivi golongan darahnya apa? CO. Saya O. B, Bu. Nah, yang O nih ya, kita bahas yang O dulu ya. Jadi biasanya kucuk-kucuk datang mau minjem duit. Biasanya yang bergolongan darah O itu langsung nih ngasih. Karena simpatinya tinggi, empatinya gede, kasihanan, gampang kasihanan. Nah, makanya kita yang feeling atau bergolongan darah O itu sering kena tipu. Tapi nggak apa-apa, pahalanya banyak. Gampang sekali kena tipu ya. Jadi nggak apa-apa. Ditipu asal kita jangan nipu ya, Bu Vivi ya. Nah, kalau golongan darah B itu seperti intuiting. Jadi misalnya ada masalah nih yang kita responnya tuh kita membayangkan dulu. Teman kucuk-kucuk minjem uang. Bergolongan darah bayangin kenapa dia susah ya. Gitu nggak? Yang bergolongan darah B? Betul. Kadang-kadang dia dianalisa dulu. Nah, beneran nggak Dibayangin. sih dia kayak Yang begitu? Dibayangin. Kalau analisa punya thinking. Bergolongan darah A. Tuh. Jadi kalau AB sensing. Ada temannya kucuk-kucuk minjem uang. AB tuh sensing itu chemistry-nya harta. Langsung mikirnya, kalau gue minjemin dia, rugi dong, duit gue berkurang. Biasanya begitu yang sensing. Ya. Terus di sini, nah manfaat tes Stephen banyak banget. Tadi mengetahui jenis kecerdasan kita, genetik kita apa, sifat dasar kita apa, personality genetiknya gimana, jurusan kuliah. Nah, di sini juga kita menemukan data 87% mahasiswa di Indonesia salah jurusan, termasuk saya. Dan 85% karyawan itu tidak sesuai dengan jurusan yang diambilnya. Kan ada lulusan sarjana pertanian kerja di bank kan. Ya. Terus kita jadi untuk parenting, cara mendidik anak kita, membangun pola parentingnya. Terus tadi cara belajar terbaiknya gimana. Terus cara komunikasi. Kita bisa mengetahui chemistry alaminya apa. Kita juga bisa mengetahui jenis penyakitnya apa. Nah, di sini saya bersama teman-teman di Stephen Health, kita banyak penelitian-penelitian, termasuk kemarin COVID, ternyata yang paling tahan pas COVID itu kami yang feeling. Karena feeling itu dia organ terbaiknya paru-paru. Makanya feeling tuh mau ngomong seharian pun kuat. Karena paru-parunya bagus. Gitu. Ya, jadi banyak sekali manfaatnya. Terus di sini, nah Stephen Parenting ini, jadi kita sebagai orang tua bukan sekedar bisa mengantarkan anak kita menjadi sukses dengan Stephen Parenting, tapi kita juga punya gaya parenting sendiri. Gaya parenting seorang sensing berbeda dengan parenting thinking. Gitu. Nah, begitu kita sudah mengasah kelebihan kita, potensi diri kita, jadi jangan kita seorang sensing pengen jadi parenting sesuai seperti thinking, jangan. Nggak bahagia nanti. Dan kita nggak bisa melejitkan potensi kita. Nggak bisa mengoptimalkan. Nah, di sini setiap manusia itu cerdas. Kenapa mereka sukses? Karena mereka fokus satu hebat. Jadi kalau kayak saya feeling, saya kelebihannya di bicara, makanya saya kuliah lagi di Academy Trainer. Saya dalam rangka mengasah kelebihan saya sebagai feeling extrovert. Di sini Ronaldo emang dia sensing kelebihannya di motoriknya. Dia pemain bola. Suruh bikin kapal terbang nggak akan bisa. Suruh jadi penyanyi nggak akan bisa. Gitu. Jadi fokus satu hebat. Nah, yang kedua kalibrasi sesuai potensi diri.
kita manusia ini sama kayak HP. HP dipakai terus bisa lowbat, bisa mati. Ya. Dan ngecasnya pun harus sesuai. Nggak bisa dong HP iPhone dicas dengan Samsung dan sebaliknya. Sama kita juga. Ngecasnya, mengkalibrasinya sesuai dengan potensi diri kita masing-masing. Nah, di sini kalibrasinya dan kemarin pas isoman sudah saya praktekkan saat isoman dan Masya Allah kami di saat gelombang 1, di saat positif COVID masih aib, kami positif sekeluarga dan kita pas isoman kita jalankan sesuai dengan kecerdasan genetik masing-masing. Alhamdulillah 7 hari, nggak sampai 7 hari kita sudah negatif. Di saat-saat itu 2-3 bulan baru negatif. Di sini orang yang sensing dikalibrasinya dengan bergerak, bermain. Ada kan dari diri kita pulang kerja itu bukan istirahat, malah ngoprek di dapur, malah ngambil sepeda goes. Itu biasanya sensing tuh yang kayak gitu. Susah anak-anak kita yang sensing susah disuruh tidur siang. Thinking kembali ke alam, wisata. Jadi thinking tuh kalibrasinya ini. Suami saya yang thinking seneng ke laut, ke gunung. Ya. Intuiting tidur, nonton film. Ngaku nggak di sini yang bergolongan darah B, Cung, lebih seneng tidur sama nonton? Saya sukanya baca novel. Nah, bacanya pun yang non fiksi kan? Iya, betul yang fiksi senengnya. Padahal jurnal harus banyak ini dibaca. Pokoknya yang bergolongan darah B atau mesin kecerdasan intuiting, jangan coba-coba nonton drakor. Nggak akan bisa nyetop. Nggak akan bisa Bener banget, berhenti. Bunda. Nah, Ketagihan. iya betul. Jadi karena kami sekeluarga bergolongan darah B, waktu isoman itu kami nonton drakor 3 hari 3 malam. Dan alhamdulillah terkalibrasi. Dan saya yang harus milih judul filmnya. Jadi waktu saya pilih yang motivasi. Terus jadi break itu di saat kita sholat, kadang mandi pun harus bareng mandi semua kamar mandi penuh. Jadi nggak mau ketinggalan. Jadi pause, misalnya kita kasih waktu sejam. Kalau nggak pas tidur itu kita kasih timer berapa jam tidur. Jadi Masya Allah tuh. Kita tukang nonton, tukang tidur. Feeling tuh curhat, bercengkrama. Jadi anak saya yang kedua bilang, Umi tuh kalau sakit nggak usah kasih obat. Dikasih mikrofon, kalau kan dikasih panggung suruh ngomong pasti sehat. Karena kalibrasinya bicara, curhat, bercengkrama, sharing. Ya. Terus yang insting tuh silaturahmi. Silaturahmi. Jadi ada teman saya, dia internis, insting, dia sampai nyetir sendiri ke Malingping, jauh Serang Malingping, tapi dia happy. Karena silaturahmi, chemistry-nya. Gitu. Jadi punya masing-masing ya. Nah, di sini N yang terakhir nikmati prosesnya. Jadi di sini walaupun kita susah nih, susah untuk belajar. Kata tadi Bufi ya, kita baca jurnal apa males. Kita juga kadang baca Quran, target mah 1 juz sehari ya, 10 lembar nih. Baru 1 halaman nguapnya harus 10 kali. Habis subuh rencana wah minimal 2 lembar nih. Baru selembar Quran yang baca kita. Qurannya jadi bantal. Itu walaupun susah, walaupun berat, ayo terus kita berjuang. Kita terus berusaha cari kita cara terbaik, termudahnya. Insya Allah pasti berhasil. Gitu. Jadi dengan Stephen ini ya kita memperbaiki kesalahan tadi ya. Yang kita anak feeling kita jangan dipaksa belajar matematika. Anak feeling harus kita latih untuk public speaking. Anak feeling kita cari cantolan-cantolan people-nya. Jadi seorang feeling yang suka matematika biasanya, yang pintar matematika biasanya ada story-nya nih. Biasanya ayahnya ahli matematika misalnya. Gurunya menyenangkan. Itu biasanya. Saya juga dulu sempat pintar kimia dulu ya. Karena guru kimianya menyenangkan. Arin masih ingat nggak Bu Ai? Lupa. Guru kimia kita Ya. yang cantik. Nah, itu motivasi untuk lebih mudah, lebih
memahami. Dulu ada guru fisika, nyebelin banget. Ya alhasil nggak suka tuh. Makanya saya bilang ke anak saya yang feeling, Kak, kita ini feeling, jangan sekali-kali nggak suka ke salah satu pelajaran, jangan sekali-kali nggak suka ke salah satu guru. Pokoknya kakak harus banyak alasan untuk memaafkan dia. Kalau misalnya guru kakak neranginnya nggak enak, langsung berpositif feeling, oh mungkin di rumahnya lagi banyak masalah. Mungkin dia lagi banyak kerjaan, banyak capek. Dan Masya Allah, begitu saya tanamkan begitu, yang tadinya si kakak nggak masuk 10 besar, sampai ranking 2. Masya Allah. Masya Allah. Dan saya biasanya nggak peduli, mau anak saya ranking berapa, mau ranking berapa. Tapi begitu saya jalanin nih, saya aplikasikan nih ke si kakak. Jadi kakak dulu nih yang kita aplikasikan. Melejit, saya datangin juga kakak tahfiznya, pembimbing tahfiznya, saya bilangin, Kak, kalau di NF ada mahasantri. Jadi yang megang untuk tahfiznya itu mahasiswa. Jadi bukan ustadz-ustadznya langsung. Jadi saya bilangin ke kakak itu, dan kakak tahfiznya saya testifin juga. Kakak tuh, kakak Wafa tuh begini, begini, begini. Jadi kakak nanti memotivasinya begini. Sepekan kemudian laporan, iya Umi benar begitu dijalanin, hafalan kakak melejit tuh. Masya Allah. Dan mohon doanya, si kakak sekarang 26 juz, lagi ngejar Desember kelar 30 juznya. Jadi dia pengen masuk FK Unpad dengan jalur tahfiz juga. Gitu. Amin. Jadi Semoga dengan Stephen lancar ini, ya. amin, amin. Jadi dengan Stephen ini kita memperbaiki kesalahan kita. Dan stupid cost bisa kita tekan. Yang tadi kan, anak feeling disuruh les matematik ngabisin duit kan. Ngabisin waktu, ngabisin tenaga, anak kita nggak bahagia, kita juga stres. Dan dengan Stephen ini menjalani hidup sesuai sukses mulia. Menuju sukses mulia sesuai dengan genetiknya. Gitu. Percaya deh, proses tidak akan pernah mengkhianati hasil fighting. Ya. Ya Allah. Nah, ini buku saya yang perdana tadi, The Journey to Legacy, launching pas COVID tahun lalu ya, akhir COVID. Silakan kalau mau diorder monggo, mau pesan 1 truk juga monggo. Saya nyetak 1000 baru habis 800-an. Alin udah hatam belum buku saya? Khatam. Setengahnya. Baru dibaca dikit, Umi. Seorang feeling suruh nulis enggak banget. Oh, Kalau sensing, banget ya, Mi. Sensing mah bisa. Sensing memang gerak, nulis, ya aku kok enggak ya? ketik. Ayo, asah kecerdasan genetik kita. Oke, mungkin materi kali ini cukup sekian. Silahkan saya kembalikan ke moderator, ke MC. Silahkan, Lin. Semoga bermanfaat. Ya. Terima kasih Dokter Eni, Masya Allah ternyata banyak banget ya manfaatnya dari Stephen. Silahkan Ibu-Ibu kalau ada yang mau bertanya, kami buka bisa raise hand atau lewat eh, Zoom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Purwanti, Bu, Ustazah. Bisa on cam, Bu Purwanti, punten, biar kita saling menatap dan saling mendoakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustazah, di rumah tuh kan Punten, saya bukan Ada. ustazah. Saya belum Iya, iya. ustazah. Bu dokter, Ya, Mbak Bu Pur. Dokter. Iya, Bu Dokter. Ustazah berat saya. Guru di rumah. Jadi tuh kalau di rumah golongan darahnya tuh beda-beda. Jadi tuh pengaruh ke mana-mana aja maksudnya. Jadi rame gitu kan. Kalau saya A, suami B, terus anak pertama AB, anak kedua O, tapi anak ketiga belum dicoba apa gitu. Nah, itu mempengaruhi juga nggak apa istilahnya komunikasinya segala semuanya itu ya. Soalnya kan tadi kalau ini cenderung ke sini, ini cenderung ke sini gitu. Terus kebetulan juga memang anak ketiga ini kakak-kakaknya mau ikutan les gitu kan, tapi dia belum minat gitu. Nah, ya itu aja sih yang ditanyakan Bu Dokter ya. Terus kalau
itu kan tadi ada yang mengenai saraf juga ya, atau gimana kaitannya? Kalau misalnya maksudnya kadang kaki kram atau gimana itu pengaruhnya kemana? Oke. Iya ya. Terus abis itu kadang ada suka apa gerak-gerak sendiri gitu, sepertinya ada di entah di paha, di belakang gitu. Itu karena apa gitu? Itu aja sih. Ya Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba langsung jawab ya. Jadi golongan darah itu tadi merupakan strata genetik yang paling rendah. Jadi golongan darah ini merupakan respon awal saja sebagai pengantar. Jadi nanti naik lagi. Jadi cuma respon awal aja golongan darah itu, tidak bertahan lama. Tadi strata genetik yang pertama kan golongan darah, yang berikutnya IQ, kecerdasan, ya. Berikutnya lagi drive, kecerdasan, introvert atau extrovertnya. Terus mesin kecerdasan, sensing, thinking, intuiting, feeling, dan insting. Terus yang terakhir gender, laki-laki atau wanitanya. Laki-laki dominasi thinking, wanita dominasinya feeling. Jadi golongan darah itu cuma respon awal, Bu. Oh ya. Jadi respon awal golongan darah A seperti thinking, golongan darah B seperti intuiting, bergolongan darah AB seperti sensing, golongan darah I seperti intuiting, feeling itu O. Nah, gitu. Jadi mungkin nanti di pertemuan berikutnya nanti kita bisa adain workshop Stephen level 1, bisa online. Jadi bisa memahami banget nih yang sensing itu gimana. Jadi tentang Stephen gue banget. Masya Allah. Terus yang kedua, pertanyaan yang kedua apa tadi? Kram-kram. Jadi gini, sebenarnya saraf itu luas. Dan ini selalu saya sampaikan di saat live streaming saya rutin tiap pagi sambil pelayanan di poliklinik. Saya biasanya online live streaming 1 jam. Itu ngebahas biasanya tergantung apa yang ditanya, ngebahas pasien yang datang. Nah di situ apa aja sih penyakit-penyakit atau keluhan-keluhan apa aja yang ke polisaraf itu. Jadi kadang kan masyarakat banyak yang masih salah persepsi nih. Kalau saraf tuh yang gila ke saraf gitu. Nah, sebenarnya enggak juga. Kalau gangguan perilaku atau gilanya karena kelainan organik memang ke saraf. Kalau jiwanya ke poli jiwa atau untuk konsultasi ke Mbak Vivi, psikolog ya Mbak Vivi ya. Jadi gitu. Jadi saraf itu mempelajari tentang sistem saraf otak pusat itu SSP. Jadi SSP itu sistem saraf pusat. Di sini otak itu mensarafi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Terus ada sistem saraf perifer. Perifer tuh yang ujung-ujung. Ya, ujung-ujung jari, kaki, tangan ya. Itu biasanya yang kram-kram tadi. Jadi bisa ke polisaraf. Nah, tapi sebelum kita biasanya ke dokter, kita perbaiki dulu pola hidup kita. Jadi pola hidup kita bukan sekedar sehat. Kalau kita sebagai muslim, pola hidup kita harus sesuai dengan keinginan Allah ya Bu ya. Kita evaluasi sebenarnya kalau kita dengan memperbaiki gerakan sholat kita saja, insya Allah nggak akan ada keluhan kram-kram, nyeri kepala, nyeri leher, nyeri punggung, nyeri pundak. Ya. Karena Islam itu sempurna. Dengan gerakan sholat, semua lancar dan darahnya, sarafnya. Gitu. Terus, gini, 100% penyakit itu dari hati. Quran dan hadis nggak pernah bohong. Sekujur tubuh ini bergantung dari segumpal daging, hati. Ketika hatinya kotor, kotor semua, seluruh tubuh. Makanya begitu kerasa nyeri, langsung istighfar, langsung kita minta maaf dan memaafkan, terutama orang-orang sekitar ya. Dan biasanya kita sebelum tidur setelah sholat witir, kita memaafkan orang-orang yang berinteraksi dengan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah ilmu ini saya dapatkan dari Kang Odet almarhum, tahu Lin? Wali kota Bandung dulu. Beliau kan Masya Allah kan akhir hayatnya indah sekali. Saat meninggal, saat naik ke mimbar mau khutbah ya.
Saya kepo, apa sih amalan yang beliau rutinkan, beliau kerjakan? Kepo dong, pengen dong, karena cita-cita kita tertinggi kan husnul khotimah. Ternyata beliau itu selalu setiap habis sholat witir memaafkan orang dari bangun tidur sampai tidur lagi satu persatu. Sampai istrinya sering kesel. Ya Allah, Bi, di rumah ngurusin orang lagi. Pada seharian udah ngurusin orang. Ternyata itu kuncinya, kita memaafkan. Jadi, Masya Allah, saya pernah ngalamin sendiri, Bu Pur. Saya pernah sampai sakit pinggang sampai nggak bisa jalan. Jadi saat itu, Ustadz saya bilang, Umi, kita butuh biaya 3-4 juta nih buat renovasi pondok yang pondok 4 kalau nggak salah. Jadi kami dulu ngontrak 10 rumah. Tapi kan Umi baru habis uangnya. Baru habis buat bayarin tanah itu. Tenang, Tan. Insya Allah ada. Allah Maha Kaya. Ngomong mah pinter ya. Dan saya langsung ambil HP saya WA semua teman-teman. Saya berpikir 3-4 juta mah kecil lah. Teman-teman saya nggak miskin-miskin amat, nggak pelit-pelit amat. Sepintas, nggak ada yang salah ya, Bu Pur ya? Iya. Padahal, Salah. Mbak Sari, Mengharap manusia. salah banget kan? Karena kita berharap ke makhluk. Iya. Terus saya juga langsung ambil buku tabungan saya, langsung ngeprint saya ke bank di rumah sakit. Saya dalam hati saat itu masih belum benar ya, jasmate saya sangat tidak manusiawi saat itu. Jadi saya ngeprint, pasti juga nggak ada nih. Begitu lihat emang nggak ada. Dan saya udah ngomong, oh ya Allah, saya ikhlas, hanya Engkau yang berhak menggaji saya. Tapi kan di hati ada tuh, manusiawi ya. Ada ya Bu Pur ya, nggak ikhlasnya kan, nggak ridhonya kan. Saya pulang ke poli, sakit pinggang saya sampai nggak bisa berdiri, saya sampai visit pakai kursi roda. Saya istighfar. Terus akhirnya baru kejawab di pas tahajud. Jadi sebelum tidur saya juga masih mikir, saya cuma pasang waktu itu masih ada BBM doang, belum WA. Saya pasang di status BBM, awal muda nih, tanggal muda nih, silakan yang mau nyalurin ZIS-nya bisa japri. Jadi pas tahajud saya nangis, ya Allah ampuni hamba, nggak sekali-kali lagi deh berharap ke makhluk. Dan saya juga ikhlas. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya nggak pernah tahu jasa medis saya berapa, saya nggak mau tahu juga. Saya serahkan ke Allah. Dan saya hanya istilahnya berharap ke Allah saja. Hanya Allah yang pantas menggaji saya. Jadi alhamdulillahnya, pokoknya kalau saya mintanya ke Allah, ya Allah kalau saya pengen sesuatu cukupkan. Dan Masya Allah Allah cukupkan gitu kan, berkah. Dan di situ begitu saya sujud minta ampun, ya Allah nggak lagi-lagi deh. Saya ketiduran, habis sholat subuh saya lihat HP, Masya Allah. Yang masuk berapa Bu? Saya cuma butuh 4 juta doang. Yang masuk 12 juta lebih. Kan janji Allah pasti. Datanglah padaku, akan kucukupkan. Kita datangnya ke kemana-mana. Dan itu tadi sakitnya hilang langsung. Begitu kita udah berserah diri ke Allah, kita ikhlaskan semua nih, buang ganjelan di hatinya, hilang semua. Jadi gitu. Jadi saya juga begitu sudah mempelajari NLP, Neuro Linguistic Programming, pasien datang nih, dia bilang aku sakit pinggang. Kan kita ya dokter saraf tahu dong ininya persarafannya, kalau dia benar-benar low back pain, jadi persarafan yang sakit jalannya begini nih. Jadi biasanya ini mah psikosomatis nih. Saya tapping sampai nangis-nangis. Jadi yang datang skala nyerinya saya tanya 9. Wow, 9 itu udah harus dirawat. Begitu saya udah tapping, nggak nyampe 2-3 menit lah. Nangis gerung-gerung, begitu selesai tarik napas panjang, buang semua. Saya tanya, gimana nyerinya? Loh, dok hilang. Masya Allah. Itu saya bilang itu membuktikan 100% penyakit dari hati. Saya belum ngapa-ngapain. Gitu Bu Pur. Jadi kita selalu kerjakan. Kalau saya anjurkan ke pasien saya 7,5 jam senam ringan itu. 7,5 jam itu kapan? Setiap habis sholat 5 waktu, sebelum dan sesudah tidur. Gerak ringan. Jadi begitu assalamualaikum, langsung astagfirullah.
Dari ujung kepala sampai ujung kaki gerakin semua, ajakin satu kita zikir semua nikmat. Begitu selesai sampai ujung kaki, tangan kita yang masih kram-kram perbanyak lagi. Sambil tadi tepuk-tepuk, pegang tangan. Makasih ya, sudah nemenin saya berpuluh-puluh tahun. Apalagi kan emak-emak kan, emak-emak ngulak, meres, tukang ojek, tukang taksi. Jadi tangan ini Masya Allah ya. Ya juga emang apalagi dengan usia ya. Bangun tidur memang aduh kalau nggak digini-giniin dulu kaku kan. Kaki juga kalau nggak digerak-gerakin begitu napak nyariri kabeh ya kerasa. Itu. Jadi kita perbaiki hati kita dulu. Tadi perasaan menentukan pikiran dan selanjutnya. Gitu Pupur ya. Semoga terjawab ya. Iya, Bu Dokter. Jazakillah khair kasir. Wah iya. Ada lagi? Silakan, siapa yang mau bertanya lagi? Oh, itu ada yang rasain. Yang raise hand Bu Asih. Baik, Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sangat bersyukur bisa mengikuti kegiatan Zoom pagi ini. Siang ini udah siang di sini. Dapat banyak ilmu dari Bu Dokter. Barakallah. Semoga jadi amal jariah buat Bu Dokter. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bu Dokter alumni PPA. Saya pengurus. Saya pengurus PLC Serang. Oh, nggih. Saya alumni 2016. Oh, Masya Allah ya. Saya baru tahu kalau kemarin Bu Dokter. Jadi begini Bu Dokter, mengenai Steven, saya menyambungkan dengan kondisi saya dan anak-anak saya. Kayaknya benar banget gitu Dok. Ya, jadi saya coba menceritakan sedikit ya Bu Dokter ya. Mangga. Saya kalau saya lihat di situ, saya tipe yang feeling. Yang tadi kata Bu Dokter, gampang kasihan sama orang. Karena sering kasihan, ya sering ketipu gitu ya. Tapi kita ikhlas saja. Maaf dipotong. Sudah tes Steven? Belum pernah. Tapi saya melihat tadi dari keterangan dari Bu Dokter, kayaknya saya merasa seperti itu. Saya orangnya gampang kasihan, nggak tegaan, nggak bisa bilang tidak sama orang begitu Bu. Kebetulan saya juga golongan darah O. Kemudian anak saya 2 orang. Anak saya yang pertama ini sekarang kuliah di Jakarta Bu ya, di Paramadina HI. Memang dia alumni pondok dari Gontor, tapi saya bebaskan mereka untuk memilih minat studi sesuai dengan keinginan mereka. Nah, yang pertama ini alhamdulillah bagus, dia punya prestasi Bu ya. Kemudian cenderung orangnya penurut. Cuma saya nggak tahu apakah dia masuk di thinking atau masuk di feeling sama saya. Nah, kalau yang anak perempuan saya nomor 2 itu sekarang kuliah di komunikasi penyiaran Islam. Dia saya lihat kalau yang tadi Bu Dokter sampaikan, dia kayaknya intuising. Orangnya kreatif. Dia selalu bilang, Bu, saya ini selalu banyak ide di kepala saya. Tidak bisa diam. Bahkan dia tuh misalnya belajar sepeda, belajar motor, belajar apa itu dengan sendiri. Bukan enggak disuruh, dia sendiri Bu ya. Nah, kemarin saya itu ikut satu program dan diminta untuk meminta nasihat pada orang yang mungkin kita anggap selama ini kita, ya itu ibu-ibu yang mungkin anak tuh apa sih gitu ya pendapatnya. Saya coba merendahkan hati saya minta nasihat ke anak saya. Kira-kira kalian ingin ibu seperti apa? Anak laki-laki saya bilang, apa ya, ibu tuh udah nggak ada masukan, ibu tuh udah baik banget menurut dia. Tapi anak perempuan saya bilang, Bu, kakak tuh bohong. Kalau menurut adik, ibu itu suka mengkhawatirkan adik. Adik nggak suka digituin Bu, gitu. Anak perempuan saya tuh. Dia kan karena dia di Bandung, dia kan naik motor kalau ke kampus. Jadi satu hampir tiap hari, dia hati-hati ya, adik harus banyak baca doa, begini-begini. Ternyata dia kurang suka Bu, gitu. Betul nggak seperti itu Bu? Jadi dia bilang, ibu jangan terlalu mengkhawatirkan adik. Adik baik-baik aja, adik bisa kok naik motor dengan hati-hati gitu. Yang kedua Bu, anak saya ini kan di komunikasi, saya ingin dia tuh bisa bahasa Inggris dengan baik seperti kakaknya. Jadi saya bilang, adik coba adik tuh cari les bahasa Inggris, cari apa yang bisa biar adik tuh bisa bahasa Inggris dengan aktif. Nah itu dia kritisi saya Bu, dia bilang ini, Kak ibu suruh-suruh adik les bahasa Inggris. Adik bisa kok nanti dengan cara adik sendiri. Adik mau bisa tapi nggak usah disuruh-suruh les, nanti adik udah ngerti gitu. Jadi kira-kira bagaimana saya Bu ya, untuk kan saya ini berjauhan, saya di Samarinda Bu, saya di Kalimantan Timur, anak saya dua-duanya tuh kuliah di Jawa semua.
Nah, memang sejak mereka di pondok kan yang cewek ini Bu sejak kelas 1 SMP, tamat SD itu sudah di pondok di Jawa. Jadi saya tidak pernah bersama-sama dengan anak saya sampai sekarang. Jadi berjuang terus yang anak cowok juga demikian. Nah, tapi alhamdulillah komunikasinya bagus terus. Lalu yang sudah saya sampaikan tadi, bagaimana saya menyikapi anak perempuan saya ini. Apakah saya harus minta maaf seperti kata Bu Dokter tadi, kalau selama ini mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati dia, agar dia bisa lebih maksimal lagi potensinya. Demikian Bu Dokter, mohon arahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pindah karena ternyata lowbat. Oh, Oh, sayangnya. Oke, Bu Asih, terima kasih atas pertanyaannya. Masya Allah, Masya Allah. Anak-anak yang anak-anak hebat semua. Mudah-mudahan Allah mudahkan bisa ketemu sama saya karena di Jakarta ya. amin. Amin, insya Allah Bu ya. Jadi gini Bu Asih, untuk genetik itu kecerdasan genetik nggak bisa direka-reka, nggak bisa dikira-kira. Sebaiknya kita tes, Oh tes ya, Stephen. baik. Nah, dan tes Stephen ini cukup sekali seumur hidup, kepakainya selama hidup. Jadi kita nggak ngira-ngira, tepat. Kita Ya. ngarahinnya juga tepat, sesuai dengan kecerdasan genetik dia. Jadi mudah-mudahan bisa Allah ridhoi bisa ketemu dan kita bisa tes Stephen. Punten yang di Jakarta di mana, Bun? Di Kuningan tinggalnya Bu. Bisa Di nanti bisa ketemuan. di Saya Jakarta Pusat ya Bu ya. 2526 ada di Alam Sutra di Tangerang. Oh ya, kalau tahu bisa tahu jadwalnya Bu Dokter ya. Kalau Iya. pas dia di Ibu ke Jakarta, mungkin dia bisa ke sana Bu ya, menemui. Oh, saya bisa lihat jadwal Bu Dokter di mana? Di Instagram Ibu biasanya Kak Bu? Boleh Japri tadi bisa disimpan tadi ada nomor bisa di grup ya. Oh Lin, ya? baik. Ya, baik, siap Bu Dokter. Jadi paling baru bisa sounding 2526, insya Allah saya ada di Tangerang di Mercure Hotel Alam Sutra. Oh ya, baik. Ya. Jadi Masya Allah Baik. nih Bu Asih, keren analisanya. Bergolongan darah A ya Bu? Saya Bu. Oh, Iya. kemudian ya. Mungkin analisanya mungkin hasil CV-nya bisa aja bisa thinking. Nanti kita bisa tes. Oh bisa gitu ya. Anak saya semuanya juga O. Iya. Baik, Oke. terima kasih banyak Bu Dokter. Allah mudahkan untuk tes Stephen-nya. Amin, iya. Makasih banyak Bu Dokter. Insya Allah nanti saya kasih tahu anak saya. Baik, terima kasih Bu Dokter. Terima kasih sama-sama Bu Asih, semoga terjawab. Iya, baik Bu Dok. Oke, silakan kalau ada lagi ya Lin ya. Ya, maka ada lagi pertanyaan atau bisa via Zoom chat. Izin bertanya, Umi. Silakan Bu Sari, monggo. Ya, terima kasih kesempatannya. Dan Umi, hasil tes Stephen saya itu sama kayak Umi. Feeling extrovert. Ya, nah yang mau saya tanya ini, maksudnya saya kurang ngerti potensi apa nih yang apa namanya, yang menonjol dari diri saya gitu ya. Untuk apalagi kalau misalnya ada target-target tertentu yang harus saya selesaikan dalam keseharian saya gitu ya, baik dalam pekerjaan ataupun dalam apa namanya, rumah gitu. Karena memang feeling itu moody banget memang betul ya. Nah, kalau pas lagi saya ini gitu. Nah, padahal kan harus istilahnya dalam pekerjaan juga harus ada apa namanya, target-target yang memang harus selesai gitu. Gimana nih mengatasinya? Kemudian yang kedua, tes Stephen itu bisa dimulai dari usia berapa? Atau anak-anak sudah bisa atau belum? Seperti itu. Terima kasih, Umi. Oke, saya akan coba menjawab ya, Mbak Sari ya. Jadi kalau untuk mengupas tentang Stephen, masing-masing pengen tahu lebih enaknya WSL 1. Yuk kita adain WSL 1. Jadi di WSL 1 itu kita gue banget. Jadi tahu banget nih. Kita yang feeling harus gimana, kelebihannya apa, kelemahannya apa. Jadi di WSL 1 itu ada 4 sesi. Bisa kita
padatkan setengah hari gitu. Oh, Nanti bisa setengah hari ya, Mi? bisa Itu harus offline, dokter. bisa online, bisa Oh, bisa online ya, tapi bisa harus bisa setengah hari online gitu juga. ya. ya karena 4 sesi. Jadi kalau mau kita mulai jam 9 sampai asar lah ya. Jadi pagi sebelum jam 9 sampai jam zuhur kita 2 sesi, break sebentar. Nanti pada zuhur 2 sesi lagi gitu. Terus ditutup dengan ujian. Ada ujiannya. Ada ujiannya ya. Ada ujiannya karena nanti ada sertifikat. Jadi sertifikat WSL 1 tuh untuk syarat bisa mengikuti WSL 2. Nanti kalau udah WSL 2, WSL 1, WSL 2 bisa jadi promotor. Promotor Steven tuh yang bisa ngetes, bisa jadi konseling gitu. Nah, nanti untuk Steven tematik banyak banget. Tadi tematik parenting, teaching, learning, ada Steven ABK. Saya lagi ngebina guru-guru ABK, guru-guru sekolah khusus. Masya Allah, ini anak-anak muda dan keren banget nih. Jadi kita ngebina sekolah khusus berbasis Steven. Dan Masya Allah dengan tahu Steven anak-anak muridnya bisa sampai memangkas waktu terapi 3-6 bulan. Jadi anak ABK kita yang sensing, toolsnya ini, cara terapinya ini, latihnya ini, yang thinking begitu, yang intuitif, Masya Allah. Ini saya lagi ngebimbing yang ngebina. Intensif sih kemarin sudah. Jadi Masya Allah guru-gurunya antusias. Jadi guru-gurunya mahasiswa baru lulus semua, Mbak Fi. Masya Allah. Jadi nanti kita ada ini tematik-tematiknya. Nah, mudah-mudahan kan bisa kita terus naik lagi, pengetahuan kita nambah lagi, dan saya juga belajar terus. Jadi bukan saya yang pintar atau saya yang lebih tahu, bukan. Cuma bedanya lebih duluan tahu aja. Gitu. Nah, tadi yang anak umur berapa? Jadi sebaiknya sih di atas 2 tahun. Karena anak 2 tahun jarinya udah gede ya. Tapi saya ngetes Steven terkecil tuh 4 bulan. Itu anak adik saya. Dan Masya Allah emang perjuangan karena jarinya masih kecil. Dan Alhamdulillah begitu tahu, kita lebih enak, lebih dini kita memperbaikinya. Jadi emak bapaknya tahu kan anak yang tes Steven yang kecil ini feeling extrovert, jadi tahu emak bapak, dasar lebay. Jadi nangisnya tahu nih, anak feeling kan lebay tuh. Dan kita mensikapinya juga beda. Kalau anak feeling jatuh, dibilang, oh nggak apa-apa juga makin kencang nangisnya. Akhirnya dia tahu nih emaknya, oh langsung jatuh, sakit ya nak ya, berdarah ya nak, langsung diem. Terus bahasanya bahasa cinta, banyak dipeluk, banyak diperhatiin. Begitu emak bapaknya merhatiin kakak-kakaknya, dia marah. Jadi beda-beda. Alhamdulillah di adik itu anaknya 3, beragam semua. Jadi adik saya yang laki-laki ya dokter umum, dia intuiting, istrinya insting. Jadi emang couple terbaik nih, istri mendukung suami. Anak yang pertamanya thinking, anak keduanya intuiting, anak ketiganya feeling. Saya bilang satu lagi anakmu harus sensing. Jadi semua ada. Jadi gitu bisa aja sih Mbak Sari, bisa aja tes masih bayi juga. Dan ada temen dia dari bayi 6 bulan, terus pas setahun setengah tes lagi, terus pas masuk TK tes lagi, tetap hasilnya sama. Gitu. Itu tadi Mi yang cara mengatasi apa Kak moody gitu, padahal Oh ada gitu. target-targetnya. Gini, seorang feeling itu memang moody dan menggampangkan. Terus SKS, Iya bener banget kebut Mi. semalam. Jadi senangnya mengakhirkan gitu, Nah, menunda-nunda ya Mi. betul. Ini saya aja tadi, Alin udah nanyain mana nih. Bentar Lin, lagi masih diedit. Padahal udah siap. Niatnya mau dari kemarin-kemarin, Lin. Niatnya mau udah ada. Itulah feeling. Jadi menunda-nunda. Jadi Betul. makanya feeling itu, apalagi feeling extrovert, harus didukung lingkungan. Harus ada yang tadi gubrak-gubrak. Dan memang butuh sensing. Sensing kan action. Harus segera eksekusi. Real, nyata. Harus ada. Mana nih? Ya, ya Lin tenang nih. Kirim Lin. Jadi Jadi memang harus itu. ada
dari luar ya Ya, ini ya. dan kita makanya kita enaknya kalau udah lingkungan kita udah tahu nih hasil Steven-nya, kita bisa tahu nih, oh saya butuh apa ya? Ini saya lagi ngebina ada 2 caleg di sini. Jadi bimbingan Steven politik. Sampai satunya ngomong, ini ke Umi Dokter ini ke dukun ilmiah nih. Dibilangnya dukun ilmiah. Saya bilang, kalau kamu mau sukses, cari pendukungmu. Pendukungnya, jadi kalau dia sensing, cari banyak feeling. Feeling mendukung sensing. Ya, jauh kalau mau nyari mentor orang yang menaklukkanmu. Kamu ditaklukkan intuiting. Cari guru yang terbaik orang intuiting. Gitu. Jadi sekarang udah dijalanin, iya Mi benar. Saya jadi kumpulin nih orang-orang yang tim sesnya dibanyakin orang feeling. Gitu. Jadi kita juga konsepnya kalau kita mau sukses cari nih pendukung. Saya feeling, pendukungnya intuiting. Ya. Alin sensing, cari pendukung feeling. Boleh, yang didukung terus. Alin mau ngadain kelas apa, ayo, yang dibantu. Karena emang secara genetik ini mendukung Alin. Gitu. Jadi gitu. Jadi kalau sampai Steven bisnis tuh sampai saya dan suami. Jadi kalau suami mau ada urusan bisnis jangan ajak saya. Karena saya menaklukkan dia. Pasti nggak bener. Udah dijalanin. Sampai saya bilang udah habis stop, jangan bisnis. Karena pasti rugi terus. Tapi kalau saat saya nggak ikut, dia berhasil. Kayak anak saya nih, Deiman nih yang kecil, anak saya yang kecil kelas 4 SD. Waktu ikut Olimpiade renang bulan lalu di Asa Sport Center di Cilegon, saya dampingin, nggak ada yang menang satupun. Tapi baru minggu lalu ikutan Olimpiade yang di Tangerang, Wali Kota Tangerang Cup, dapat medali 4. Walaupun nggak dapat piala ya. Tapi kan itu event udah lumayan gede itu. Uminya nggak ikut. Menang 4. Iman ikut di Tangerang. Saya nggak ikut. Oh. Oh ini ternyata. Jadi karena saya menaklukkan anak saya feeling, anak saya thinking. Jadi pas yang lomba saya ikut, sampai kakaknya ikut, kakaknya feeling juga kan. Nggak menang. Sampai kakak yang salah deh. Kakak terlalu ekspektasinya terlalu tinggi. Akhirnya udahlah kita tinggal anak. Kita tinggal deh, nggak usah ditemenin. Kakaknya minta ke CCM kan, ke mall. Kata si tetehnya, Mi, Dede sempat ini ranking 2 cuma kan nggak diambil. Yang diambil yang juara satunya aja. Oh, harus ditinggal. Jadi gitu Bu Fi, sampai Masya Allah, sampai segitunya tuh circle. Jadi hubungan antar mesin kecerdasan. Jadi sampai untuk bisnis pun. Jadi kayak nih kemarin suami sakit karena saya menaklukkan dia. Jadi saya dampingin malah makin sakit. Akhirnya dia bilang, udah Mi, Abi mau keluar. Ya udah sana keluar. Malah ke temennya yang dia terapis tofung, terus refleksi. Udah biarin aja. Tapi semalam akhirnya, ini udah demi, karena dia yang minta di bekam, di shiatsu. Udah, beres ya. Itu tadi, karena skor healthy-nya minus kalau yang menaklukkan. Jadi kalau skor healthy itu yang bagusnya sama. Jadi saya feeling, anak saya yang feeling kalau lagi sakit cepat membaiknya. Tapi anak saya yang thinking nih, semalam dia pulang dari pondok sakit pinggang, dideketin saya, kamu nanti tambah sakit. Oh ternyata begini nih, nggak mau dia. Dan bukan apa ya, bukan istilahnya saya yang nggak bisa atau kan saya bilang, Dek, Umi itu spesialis saraf loh nak, kamu kan sakit pinggang itu bidang Umi. Enggak lah, enggak. Nah, ternyata pas saya berpikir lagi, oh karena genetiknya kayaknya. Jadi gitu Bu Sari. Jadi makanya sebaiknya kalau konseling sekeluarga, jadi enak nih kita nasihatinnya. Nanti kalau ayahnya sakit, ini nih siapa yang harus ngerawatnya yang lebih cepat membaik. Gitu. Ya, kayaknya perlu juga nih Mi, sekeluarga ke Tegalarum. Ayo,
Jadi Masya Allah, Steven tuh sampai kita bisa memprediksi sakitnya apa. Dan kalau feeling tuh kelebihannya di paru, kelemahannya di ginjal. Karena opposite-nya feeling tuh sama thinking. Jadi kelebihan thinking, kelemahannya feeling. Kelebihannya feeling, kelemahannya thinking. Makanya kemarin abinya batuk kena ke paru agak lama tuh seminggu. Karena kelemahan dia di paru. Gitu. Oke, mungkin terjawab ya Mas Arya. Ada yang raise hand Makasih, lagi? Miss. Itu Lin siapa tuh yang raise hand? Hmm, Lombok. Kali ini nggak ada, udah nggak ada ya? Enggak. Oh enggak, bukan. Bukan. Cukup Bu Sari? Siap, cukup Bunda. Mudah-mudahan Oke. bisa segera kita adain WSL 1 ya Bu Vivi ya. Iya, mudah-mudahan ya. Apa ini kan lumayan lama ya, berarti sekitar tadi 6 jam ya. Dari jam 3 sampai jam 9. Dari jam 9 sampai pagi jam sampai jam 3. dari jam 9 sampai jam 3. Iya. Ya, 6 jam. 6 jam gitu ya untuk 4 sesi gitu ya. Ini kira-kira mahal nggak nih, Bu Dokter? Kan kalau misalnya mau dibuka kan harus kita Ya. ini juga ya, kita harus pertimbangkan juga nih dananya nih buat member Budget. Hikari. Ya. Dari pusat sih kalau untuk online itu 850.000. Kalau Oh, untuk online. offline itu minimal 950.000. Oh. Tapi nanti Lumayan bisa juga. paling kalau pesertanya banyak bisa kita tekan sampai 7,5. Itu berarti semua ya? Maksudnya satu orang Per orang. 850.000. Iya, Oh, per orang. per orang. Nanti bisa saya nego ke pusat bisa 750.000 untuk Oh, online Masya per Allah orang. ya. Tapi ada minimal pesertanya nggak? Enggak. Terserah. Enggak. Cuma kalau misalnya lebih banyak kan lebih enak, diskusinya lebih beragam. Tapi kayaknya mungkin butuh flyer-flyer awal kali ya. Maksudnya kan nggak semua orang kenal Steven. Boleh. Meskipun udah sering denger gitu ya, tapi apa sih itu Steven itu gitu. Ya, itu yang mungkin orang-orang tuh nggak terlalu ini ya, Iya. nggak terlalu ngeh gitu. Mungkin Fungsinya untuk apa kayak gitu-gitu ya. ya, mungkin nanti sebelum kelas WSL misalnya diadakan bulan Desember. Nanti kita nge-track nih tiap pekan ngadain pertemuan gini pengenalan Steven. Jadi nanti kan bisa pendalamannya nanti di kelas WSL kita yang akan kita laksanakan bulan Desember misalnya begitu. Jadi itu untuk menjaring peserta juga, untuk biar tahu oh Steven itu apa sih. Jadi untuk kalau pengen tahu lebih banyak yuk kita ikutan WSL 1. Atau mungkin fixer-fixer lewat WA group juga bisa ya? Bisa. Fixer apa? Tentang Steven. Ya. Ya, alhamdulillah ini udah mau jam 11. Sudah dulu kali ya, atau ada yang mau bertanya lagi? Ya itu tadi yang sempat waktu dokter ini cerita tentang kumong ya. Saya juga ada ini nih ada pengalaman nih. Anak saya kan 2 orang ya ikut kumong gitu ya. Nah terus yang ketiga yang ketiga ternyata nggak cocok gitu. Dia kelihatannya stres, saya juga stres gitu kan seperti yang tadi Bu Dokter Eni cerita gitu ya. Akhirnya saya cari lagi nih tempat yang lain yang mungkin lebih menekankan kepada hubungan personal gitu ya. Nah, ya alhamdulillah akhirnya ketemu ya masuknya ke masih ya itu anaknya tuh emang begitu. Dia seneng seneng cerita terus seneng ngobrol. Jadi ketika masuk ngomong tuh kayaknya stres banget karena kan dibatasin waktunya gitu kan. Terus Ada PR. nggak boleh harus bener-bener posisi apa belajarnya posisi yang tegap gitu, nggak boleh sambil tiduran segala macam. Padahal anaknya agak-agak nyantai gitu kan. Seperti itu jadi memang benar juga ya nggak semua anak mungkin cocok di Kumong gitu. Dan ini ternyata ada hubungannya mungkin ya lebih ke ini ya feeling tadi ya, feeling lebih suka ngobrol sama orang gitu. Terus ya tergantung gurunya, kalau dia suka sama sesuatu ya tergantung gurunya gitu. Jadi mungkin anak saya tuh kayaknya feeling ya. Kalau Bu Vivi di mana tinggal? Saya di Ciputat.
Orang Nanti Selatan. bisa ketemuan pas saya di Alam Sutra. Ah ya, mudah-mudahan ya. Itu nanti full nggak, Bu Dokter, nanti ini nggak, apa namanya, agendanya? Enggak sih, Hari kalau Sabtu ya? Sabtu sampai Minggu pagi tuh kosong. Saya emang Oh, kosong. ada untuk tes Stephen gitu. Jadi ada beberapa teman yang mau bawa keluarganya. Ayo, saya bilang. Tadinya Oh, kalau ada yang mau WSL 1 pun, ayo kita adain Sabtu siang. Mungkin saya boleh juga sampaikan nanti. jam 1-an kali, karena selesai saya pelayanan di RSU dulu. Karena RSU hari Sabtu nggak libur. Hmm, hmm. Di daerah ini ya, apa tadi, Alam Alam Sutra. Sutra ya, Alam Alam Sutra. Sutra. Alam Sutra itu yang mau masuk masuk pintu tol ke itu ya, Tangerang itu ya. Dekat IKEA bukan? Kan dekat Iya, IKEA. dekat Kayaknya IKEA. deket IKEA ya, Lin ya. Oh, suka dekat IKEA kan? Kalau untuk geografi, jangan tanya ke orang feeling. nggak akan nyampe otaknya. Saya tuh nyasar mulu kalau nyari tempat. Nyetir sendiri tapi Bu Dokter Iya, Eni. nyetir sendiri. Nyetir sendiri ya. Untuk melatih kecerdasan. Iya, alhamdulillah sekarang ada Google Map ya. Pakai Google Map, nggak bisa. Karena kan saya nyetir sambil ngobrol, sambil nerima telepon, sambil dengerin ceramah, sambil dengerin ngapal juga, sambil gitu. Karena feeling kan audio. Oh, iya, iya, Jadi iya. kadang sambil dengerin kita otomatis ngeliat jalan, tapi audio. Oh. Gitu. Iya deh. Mungkin cuma pengen cerita itu aja sih. Udah Iya. didokumentasikan, Lin? Eh, Oh, mau di didokumentasikan? screenshot nih. Ah, Nah, Bu Pur, tuh. Siapa wah, tadi Bu Asih? Ya, kalau PPA tuh foto-foto AE. tapi Di kalau PPT-nya PPA tuh foto-foto AE. Ayo kita sesi pengawetan. Iya, iya. yuk Ibu Sari sama Ibu Herna mau foto kita Mas atau Ari, foto dulu yuk. Tadi sempat Siap. ada berapa ya? 13 ya? aku bikin galeri aja yang gini ya. Semoga yang off cam, yang on cam disehatkan, disolehkan akhlaknya, disehatkan jasmaninya, Amin. anak-anaknya jadi hafiz-hafizah semua. Amin, amin, Amin. Ya amin, Rabbal amin. Alamin. Bu Herna, Bu Nuning, Bu Ena, kalau mau di open kameranya, kita mau ada screenshot. Iya. Boleh, yuk. Bu Alin juga ini ya foto ya. Siapa? Alin yang fotoin, Lin? ya. Saya juga. Ih, 1, 2, 3. berikan senyum yang terbaik. 1, 2, 3. Tuh. Oke. Terima kasih banyak. Semoga ilmunya bermanfaat. Kalau banyak kekurangan, saya ucapkan banyak mohon maaf. Ya, Terima kasih semoga banyak kita Bu Dokter Eni. makin terus belajar lagi. Terima kasih. Sehat selalu semuanya. Kalau Steven saya ini kelingking. Terima kasih Bunda. Ya, Baik. sampai jumpa kembali di next class. Nanti kita Amin. Iya. Saya stop dulu kita recordingnya susun ya. lagi yang lain. Mudah-mudahan Ibu Dokter Akan- bisa kasih kursus tadi tuh, Bu. Pengen ikut. Insya Allah kalau online sih saya sempetin sih Mbak Vi. Kalau online. Emang Iya, Sabtu Ahad itu saya kosongin waktu saya untuk ngajar. Jadi ngajar kayak gini, online, offline. Kebetulan karena anak-anak pulang, jadi saya biasanya ngajar di NF, ngajar anak santri gitu. Oke, Allah, Bu terima Dokter. kasih semuanya. Alhamdulillah. Sampai Terima kasih, jumpa Bu kembali Dokter. di Sehat next selalu, Bu. class.